Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulidinisa, mahasiswa Gizi UHAMKA semester 6, kelas 6H. Di sini saya akan membuat menu makan utama pagi dan selingan sore untuk pasien infeksi saluran kemih. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di dalam video ini terlampir susunan video sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada persiapan bahan makanan untuk dimasak. Yang kedua itu ada proses pemasakan. Yang ketiga itu ada penyajian makanan. Dan yang terakhir saya akan mempresentasikan hasil masakan saya. Nah, untuk video proses-prosesnya nanti akan ada di video selanjutnya. Simak terus video ini.
lihat kan proses persiapan bahan makanan, proses memasak, sampai proses penyajiannya. Sekarang saya akan membahas satu persatu masakan yang saya buat. Di sini saya memasak makanan untuk pasien dengan penyakit infeksi saluran kemih, yaitu pada pasien lansia yang berusia 70 tahun dengan diagnosa medis yaitu infeksi saluran kemih. Dan hasil screening yaitu menggunakan screening MNA menunjukkan jumlah skor 7 sehingga pasien dikatakan malnutrisi. Dan jenis diet yang digunakan yaitu diet rendah garam 3, 1500 kilokalori, tinggi serat. Untuk prinsip diet yang digunakan pada menu diet ini yaitu tinggi energi, tinggi protein, karbohidrat cukup, lemak sedang, rendah garam, yaitu tinggi cairan dan tinggi serat. Pemilihan prinsip diet ini didasari dari penelitian yang mengungkapkan bahwa tinggi serat dapat mencegah perkembangan bakteri di dalam usus dan mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Sedangkan untuk tinggi cairan dipilih karena pasien mengalami frekuensi buang air kecil yang parah. Berdasarkan kuesioner UTSAQ untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Tak hanya itu, tinggi cairan dipilih karena minum banyak cairan dapat mengurangi keparahan infeksi saluran kemih dengan membuat pasien melancarkan buang air kecil yang dapat membantu menghilangkan bakteri dari saluran kemihnya. Kemudian untuk tinggi energi itu dikarenakan pasien mengalami malnutrisi. Untuk itu disarankan tinggi energi untuk mengembalikan asupan yang dibutuhkan, serta tinggi protein itu untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat infeksi. Karena protein salah satu fungsinya yaitu untuk memperbaiki jaringan ya, dan rendah garam itu diperuntukkan mengatur kadar natrium dalam tubuh. Jika kadar natrium berlebih dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan cairan di dalam tubuh yang berdampak dehidrasi karena gejala infeksi saluran kemih. Dipilih bentuk makanan itu biasa dengan modifikasi lauk cincang dikarenakan pasien tidak suka terhadap makanan dengan konsentrasi lunak, tetapi tetap dimodifikasi agar pasien tidak membutuhkan usaha yang besar untuk mengunyah. Dikarenakan pasien telah berusia 70 tahun dan rute pemberian makanannya itu oral karena pasien masih mampu untuk makan dengan rute oral. Dan untuk kebutuhan yang telah dihitung menggunakan rumus WHO untuk lansia didapatkan itu energi 1571 kilokalori, proteinnya 80,64 gram, lemaknya 44 gram, dan karbohidratnya itu 216 gram. Untuk konsumsi cairannya itu 1,8 sampai 2,3 liter per hari, natriumnya 1000 sampai 1200 mg per hari, dan seratnya 25 sampai 38 gram per hari. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idna la rabbahu anni masaniyad darru wa anta arhamar rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Begitu juga dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Itu hadis riwayat Bukhari. Langsung saja, di sini saya memasak makanan utama pagi, yaitu ada nasi, bistik ikan kakap, terus perkedel tahu, tumis sawi, dan ada pisang ambon. Dengan total energi yaitu 369 kilokalori, proteinnya 18,67 gram, lemaknya 6,84 gram, dan karbohidratnya itu 64,49 gram, dan seratnya itu 2,125 gram. Dan untuk menu seringan sorenya saya memasak
sosis Solo dengan total energinya itu 105,8 kilokalori, proteinnya itu 3,79 gram, lemaknya 7,69 gram, dan karbohidratnya itu 12 gram dan seratnya 0,3 gram. Kenapa saya memilih menu ini? Yang pertama, saya memilih ikan dan tahu, yaitu termasuk makanan kesukaan pasien, dan makanan dengan tekstur tidak lembek tetapi lembut untuk mempermudah pasien dalam mengunyah. Selain itu, ikan dan tahu juga merupakan makanan yang tinggi protein, sesuai dengan prinsip diet pasien, yaitu untuk pemilihan sayuran bertujuan untuk memperoleh serat yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan prinsip dietnya. Kemudian untuk cemilannya saya memilih pisang karena mudah untuk dicerna dan buah yang sangat lembut. Kemudian tidak membutuhkan usaha untuk mengunyah. Dan untuk selingan sorenya di sini ada sosis Solo. Kenapa saya memilih ini? Karena ini merupakan makanan kesukaan pasien dan juga merupakan selingan tinggi protein dan serat karena sosis Solo ini terbuat dari daging ayam, tahu, telur ayam, serta ada tepung terigunya. Mungkin itu saja untuk pemaparan menu masakan yang saya buat untuk pasien infeksi saluran kemih. Dalam video ini saya menyadari masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya memohon maaf kepada ibu dosen dan kepada para penonton video ini karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga video ini dapat berguna bagi siapa saja yang menonton dan dapat memakluminya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.